Halo Sobat Rebahan, kali ini Arena Film mempersembahkan rangkuman alur cerita dari film Monster University. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, biar semakin update dengan konten-konten Arena Film. Siapin juga makanan dan minumannya, karena film Monster University ini bakal seru banget, karena kita akan diajak ke dalam dunia di mana kita dapat melihat sisi lain dari para monster ini. Cerita dalam Monster University akan mengambil kejadian sebelum di Monster Inc., alias sebuah prequel. Film ini diawali dengan kunjungan Mike Wazowski dan para monster kecil lainnya ke Scare Floor. Scare Floor adalah tempat di mana para monster pergi untuk menakut-nakuti dan membuat anak manusia menjerit. Para monster kecil ini diajak untuk melihat bagaimana Scarer melakukan pekerjaan mereka. Monster kecil ini sangat takjub dengan para Scarer, termasuk dengan Mike. Meskipun ia memiliki tubuh tidak menyeramkan yang lainnya, ia sangat bersemangat dan bercita-cita menjadi Scarer. Saat para Scarer ini masuk ke pintu, Mike mencoba melihat mereka dari dekat. Sayangnya karena badannya yang kecil membuatnya terhalangi untuk melihat aksi para Scarer. Tak kehabisan akal, Mike lalu naik ke dalam troli pengangkut baterai dan ikut masuk ke dalam salah satu pintu bersama seorang Scarer. Guru Mike sangat panik, namun Mike sudah terlanjur masuk ke pintu tersebut. Di dalam sana, Mike melihat langsung bagaimana seorang Scarer bekerja. Ia menjadi sangat berambisi menjadi seorang Scarer saat besar nanti. Hingga beberapa tahun kemudian, Mike akhirnya diterima di kampus paling bergengsi, yaitu Monster University. Ia masuk ke dalam jurusan menakuti yang menjadi jurusan unggulan di kampus ini. Hari pertamanya dilalui Mike dengan cukup mulus. Ia melakukan pengenalan kampus dengan berkeliling di area kampus. Setelah selesai, ia berjalan di pameran komunitas. Salah satu komunitas yang menarik perhatiannya adalah permainan menakuti yang diadakan klub Greg Countkill. Mike mengambil brosur dan bergegas pergi untuk menuju kamarnya. Ternyata, teman sekamar Mike yang bernama Randy Box yang juga mahasiswa satu jurusan dengan Mike. Keahlian Randy Box adalah ia dapat berkamuflase menjadi tidak terlihat. Keesokan harinya, Mike memulai kuliah hari pertamanya. Saat profesornya sedang memperkenalkan diri, mereka dikejutkan dengan kehadiran Dan Hardscrabble. Ia adalah ketua jurusan menakuti yang merupakan salah satu legenda di Monster University. Ia lalu memberikan sedikit pesan dan pergi meninggalkan kelas. Tak lama berselang, muncullah Sullivan. Sullivan adalah anak dari salah satu Scarer terkenal yaitu Billy Sullivan. Sullivan yang datang terlambat langsung mengikuti kuliah saat itu juga. Malam hari, saat Mike sedang bersantai di kamarnya, ia dikejutkan dengan munculnya Archie, yang merupakan peliharaan dan maskot dari jurusan menakuti. Mike dan Sullivan berusaha menangkap Archie, hingga Mike berhasil menggunakan taktiknya untuk menangkap Archie di tempat pesta mahasiswa jurusan menakuti. Sullivan yang melihat Mike berhasil menangkap Archie, langsung mengangkat Mike dan meneriakkan kemenangannya. Salah satu tim menakuti yang paling terkenal, Roar Omega Roar, melihat Sullivan dan tertarik untuk merekrutnya sebagai anggota. Sullivan pun setuju untuk masuk dalam tim tersebut. Sementara Mike harus secara terang-terangan ditolak menjadi anggota tim mereka. Hal ini membuat Mike sangat kesal kepada Sullivan. Hingga hari-hari pun berlanjut. Mike dan Sullivan selalu tidak ingin kalah dalam hal apapun. Mereka sangat kompetitif satu sama lainnya. Sampai tiba di mana hari ujian final yang menentukan kelanjutan mereka sebagai mahasiswa jurusan menakuti. Akibat kecerobohan Mike dan Sullivan, mereka tidak sengaja untuk menghancurkan baterai pajangan milik Dan Hardscrabble. Melihat hal ini, Dan menjadi sangat kesal. Kemudian ia memberi tes mendadak pada Sullivan dan Mike. Sayangnya, mereka berdua gagal melakukan apa yang diminta Dan dan membuat mereka harus keluar dari jurusan menakuti. Sullivan juga harus keluar dari tim Roar Omega Roar.
Beberapa hari setelah ujian final, terdapat penyelenggara kompetisi menakuti yang diikuti berbagai tim terkenal di Monster University. Mike teringat jika ia memiliki brosurnya dan ia ingin ikut menjadi peserta kompetisi. Ia lalu mengajak salah satu tim bernama Osma Kappa untuk ikut kompetisi menakuti. Saat pendaftaran akan ditutup dari kejauhan, Mike meminta agar ia bisa mendaftar sebagai peserta bersama timnya. Ia ditertawakan semua orang termasuk Dean karena dianggap sangat konyol. Bukan Mike namanya jika ia tidak memiliki taktik. Mike mengajak Dean untuk bertaruh padanya. Jika Mike bisa memenangkan kompetisi, ia dan satu timnya dapat masuk kembali ke jurusan menakuti. Dan jika mereka kalah, Mike harus keluar dari Monster University. Dean setuju dengan syarat yang diajukan Mike karena ia menganggap tak mungkin mereka dapat memenangkannya. Namun pendaftaran tim Mike sempat ditolak karena tim ini kekurangan satu anggota lagi. Tiba-tiba, dengan kesal Mike menyetujuinya dan mereka secara resmi ikut kompetisi. Tim Osma Kappa beranggotakan Don Carlos, si kembar Terry, Art, dan Squeezy. Mereka berkumpul di rumah Squeezy yang dijadikan base camp tim. Keesokan harinya, mereka mendapat surat dari kompetisi menakuti yang merupakan kompetisi pertama. Kompetisi ini akan diadakan di selokan area kampus pada malam hari. Kompetisi pertama ini adalah tantangan beracun. Pada tantangan ini mereka harus menghindari landak yang beracun sebagai pengganti mainan dan sampai di ujung terowongan. Siapa yang dapat sampai di garis finish pertama, mereka berhak untuk lanjut ke babak selanjutnya. Mike dan Sullivan sangat menggebu-gebu dalam kompetisi ini, sampai mereka lupa bahwa ini adalah kompetisi tim. Walaupun mereka sampai di garis finish terlebih dahulu, tidak membuat mereka menang karena anggota tim lainnya belum sampai. Hal ini membuat Osma Kappa mendapat peringkat ke-6 dalam kompetisi ini. Namun ternyata terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu tim. Mereka melapisi diri dengan gel sehingga tidak tersengat landak beracun. Tim ini langsung terkena diskualifikasi dan membuat Osma Kappa dapat naik ke peringkat 5 dan maju ke babak selanjutnya. Tantangan selanjutnya adalah menyelinap di dalam perpustakaan. Setiap tim harus mengambil bendera yang berada tepat di belakang penjaga perpustakaan yang dikenal sangat benci dengan suara sekecil apapun. Mike berusaha agar mereka berjalan perlahan sehingga tidak menimbulkan suara. Sullivan mulai tidak sabar karena beberapa tim lainnya sudah mengambil bendera mereka dan hanya tersisa 2 bendera lagi. Sullivan dengan gegabah langsung berlari menuju tempat bendera. Karena Sullivan menimbulkan suara, ia langsung dikejar oleh petugas perpustakaan tersebut. Kemudian Don membantu Sullivan untuk mengalihkan perhatian penjaga perpustakaan tersebut. Begitupun dengan anggota Osma Kappa lainnya yang saling membantu. Mereka akhirnya dapat mengambil bendera tim mereka dan lolos ke babak selanjutnya. Setelah melewati beberapa babak kompetisi, tim Roar Omega Roar membuat pesta perayaan bagi semua tim yang lolos. Osma Kappa pun juga turut hadir dalam pesta tersebut. Awalnya, semua berjalan normal. Semua orang menikmati pestanya. Namun di tengah-tengah pesta, Osma Kappa dipermalukan dengan ditumbahkannya boneka, glitter, dan cat warna cerah yang membuat mereka menjadi lucu dan tidak menyeramkan. Keesokan harinya, foto mereka di pesta itu menyebar seantero kampus. Mereka menjadi bahan tertawaan semua orang yang ada di sana. Tim mereka menjadi kehilangan kepercayaan dirinya dan pesimis untuk kembali melanjutkan kompetisi. Mike lalu memiliki rencana untuk mengajak mereka pergi ke scare floor dan melihat bagaimana para scarer bekerja. Dengan diantar ibu Squeezy, mereka sampai di scare floor. Mereka membobol masuk dan melihat dari atap para pekerja scare floor. Tanpa sadar, chemistry Mike dan Sullivan terbentuk saat itu. Mereka ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu mengumpulkan scare card. Selain itu, terlihat Don, kembar Terry, Art, dan Squeezy bersemangat lagi untuk menjadi seorang scarer. Saat mereka tengah asik bergurau, tiba-tiba petugas keamanan melihat mereka dan ingin menangkap mereka karena masuk secara ilegal. Mereka lalu berlari dengan cepat ke arah mobil
dan dapat menghindari kejaran petugas keamanan saat itu. Keesokan harinya, mereka semua memiliki seragam resmi Osma Kappa dan dengan bangga memakainya. Mereka kemudian berlatih secara rutin dengan bimbingan dari Mike untuk kompetisi pada babak selanjutnya. Osma Kappa berlatih dengan sangat keras setiap harinya, hingga mereka menerima surat dari kompetisi menakuti. Kompetisi babak selanjutnya adalah permainan untuk tidak menakuti anak remaja. Pada babak ketiga ini, mereka dapat dengan mudah untuk dapat lolos karena latihan mereka yang sangat kuat. Melihat hal ini membuat tim Roar Omega Roar menjadi was-was akibat tim Osma Kappa. Pada babak selanjutnya adalah permainan bersembunyi. Mike berusaha sangat keras untuk memaksimalkan keahlian timnya untuk bersembunyi dan tidak tertangkap oleh wasit. Dengan mudah, Osma Kappa dapat melalui tantangan ini dan menyisakan satu tantangan terakhir, yaitu Scare Simulator. Dalam hal ini, mereka harus melawan salah satu tim yang sangat unggul, yaitu Roar Omega Roar. Osma Kappa secara perlahan tapi pasti mulai menunjukkan kemampuannya dan memiliki banyak pendukung. Sullivan menjadi sangat cemas akan kompetisi finalnya esok. Keesokannya adalah hari di mana kompetisi final akan berlangsung. Kompetisi ini diadakan di lapangan stadion kampus. Mereka mengawali kompetisi dengan menyanyikan Mars kampus mereka. Dean tampak sangat yakin jika Osma Kappa akan kalah dalam kompetisi ini. Begitu juga dengan Roar Omega Roar. Dalam Scare Simulator ini, setiap orang akan diuji kemampuannya dalam menakuti anak manusia. Simulator ini memiliki kesulitan yang sangat tinggi. Orang pertama dalam tim Osma Kappa yang maju adalah Don, dengan lawannya dari Roar Omega Roar, Bruiser. Setelah membaca petunjuk, Don masuk ke dalam simulator dan berhasil mengeksekusi dengan cukup mudah. Sedangkan dari tim Roar Omega Roar cukup ceroboh pada taktiknya. Permainan terus berlanjut. Skor masing-masing tim cukup sengit dan tidak terpaut jauh. Roar Omega Roar memimpin saat sudah mencapai 3 orang pemain yang maju. Tersisa 2 pemain terakhir yang akan menentukan siapa yang akan memenangkan kompetisi. Sullivan dan Mike adalah 2 orang terakhir dalam tim Osma Kappa, sedangkan Box dan Johnny yang menjadi 2 orang terakhir dalam tim Roar Omega Roar. Sullivan dan Box bersiap-siap untuk memulai. Dengan kemampuannya, Sullivan berhasil membalik keadaan. Ia mencetak skor yang cukup tinggi sehingga membuat kedua tim memiliki skor yang imbang. Hingga akhirnya adalah babak penentuan. Mike dan Johnny akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dalam kompetisi menakuti ini. Sesuai dugaan semua orang, Johnny dapat melakukan eksekusi dengan sangat mudah dan mencapai skor yang cukup tinggi. Hal ini membuat Sullivan menjadi cemas dan khawatir akan Mike. Sementara itu, Mike di dalam simulator sedang mencoba mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Secara mengejutkan, Mike berhasil memenangkan timnya menjadi juara dalam kompetisi menakuti ini. Semua orang kaget dan senang akan kemenangan Osma Kappa yang di luar dugaan mereka. Tim Osma Kappa disambut dengan histeria semua penonton yang sangat senang dengan kemenangan mereka. Saat euforia telah selesai, Mike mencoba ulang teknik yang ia gunakan pada simulator tadi. Mike lalu merasa ada hal yang janggal pada simulator tersebut. Setelah mencari tahu, ternyata alat tersebut rusak dan memiliki setting berbeda. Alat tersebut berada di pengaturan level mudah, yang dimana seharusnya berada level sulit. Sullivan mencoba untuk mengajak Mike menghiraukan alat tersebut dan kembali pulang. Tapi, usaha Sullivan sia-sia. Mike terus mencecarnya pertanyaan sehingga Sullivan mengaku bahwa ia bertindak curang agar Mike dapat memenangkan kompetisi ini. Mike menjadi sangat marah pada Sullivan saat mengetahui kenyataan yang ada bahwa ia ternyata gagal dalam hal ini. Mike sangat kecewa pada perlakuan Sullivan. Pertengkaran mereka pun disaksikan oleh anggota tim Osma Kappa lainnya, dan mereka juga sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Sullivan. Mereka lalu meninggalkan Sullivan beserta trofi kemenangannya. Sullivan merasa bersalah atas tindakannya. Ia membawa trofi dengan perasaan kosong. Saat ia menuju gedung jurusan, ia bertemu dengan tim Roar Omega Roar dan menawari Sullivan untuk ikut bergabung dengan mereka.
Sullivan tak sempat menjawab tawaran tersebut, dan ia berlari karena melihat Hush Scrabble berjalan dengan Profesor Knight. Sullivan mengejar mereka untuk memberitahu apa yang ia lakukan. Di sisi lain, Mike diam-diam masuk ke dalam ruangan laboratorium dan mencoba untuk memasuki salah satu pintu dan mencoba menjadi seorang skater. Mike lalu masuk ke dalam salah satu pintu. Orang-orang menjadi panik karena mengetahui ada seseorang yang masuk ke dalam laboratorium. Sullivan bergegas menuju laboratorium karena ia tahu Mike yang masuk ke dalam pintunya. Sullivan pun mencoba masuk ke dalam pintu tersebut untuk menyusul Mike. Ia mencoba mencari keberadaan Mike dan mendapati duduk di tepi danau. Mike mengatakan bahwa sepertinya ia memang tidak bisa menjadi seorang skater. Saat ia memasuki pintu tadi, ia justru tidak bisa membuat takut anak-anak manusia. Tiba-tiba, mereka mendengar suara manusia yang ternyata curiga akan keberadaan mereka. Sullivan dan Mike lantas bersembunyi dan mencoba kembali. Sayangnya, Hush Scrabble menutup akses pintu tersebut sehingga menunggu petugas yang berwenang datang. Di sisi lain, Mike dan Sullivan terjebak dalam dunia manusia. Mike lalu menyusun taktik agar mereka dapat membuka kembali pintu itu ke dunia monster. Mereka berencana untuk menakuti orang-orang di dalam ruangan tersebut. Sullivan tampak ragu dan takut jika rencana Mike akan gagal. Namun Mike memberitahu Sullivan untuk berani dan menjadi dirinya sendiri. Dengan segala kekuatannya, mereka berdua berhasil mengisi seluruh baterai yang ada di laboratorium tersebut dan membuat Hush Scrabble sangat takjub melihatnya. Pintu itu kemudian meledak dan terbakar akibat jeritan yang disebabkan Mike dan Sullivan. Mike dan Sullivan pun dikeluarkan dari Monster University. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk bekerja sama di Scare Corp. Mereka melamar sebagai pekerja di bagian surat. Waktu terus bergulir, karir mereka perlahan mulai naik. Secara bertahap, mereka berganti pekerjaan di Scare Corp hingga mereka berdua dapat menjadi Scare Team bersama. Nah, itu dia petualangan Mike dan Sullivan yang seru banget. Abis ini, enaknya mengulas film apa lagi ya Sobat Rebahan? Langsung komen aja ya di kolom dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oh iya, loncengnya jangan lupa dinyalain biar nggak ketinggalan konten terbaru Arena Film. Karena kita upload setiap hari loh. Dadah Sobat Rebahan.